Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 3 malam lewat 26. Kita sudah selesai ya sholat tahajud 11 rakaat 443. Kita sekarang menyelami siapa sebenarnya Rasulullah itu. Kita jarang kenal kecuali hanya sholawat, tapi tidak kenal siapa sebenarnya orang besar ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, masali wa masalukum kamasali rajulin aw qada naron faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yudhabbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadayya. Saya baru pertama baca ya. Jadi belum familiar. Ini ucapan Rasulullah ya. Kita baca lagi bahwa Rasulullah pernah mengucapkan seperti ini. Masali wa masalukum kamatsalir rajulin aw qada naron faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadai. Rawahu Muslimun. Saya baru dengar Rasulullah bicara seperti ini. Perumpamaanku dan perumpamaan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Kodanar. Kemudian banyak belalang dan kupu-kupu yang jatuh ke dalam api tadi. Kupu-kupu, faras itu aneh-aneh jatuh ke dalam api, sedangkan orang itu mencegah ya binatang itu agar tidak sampai terjun ke dalam api, ke dalamnya. Aku ini, kata Rasulullah ya, adalah orang yang memegang pengikat celana dan sarung kalian agar tidak terjun ke dalam neraka. Tetapi kamu masih juga hendak lari dari peganganku, pengen menuju api itu, padahal udah dipegangi sama Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab keutamaan bab belas kasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Masali wa masalukum kamatsali rajulin aw qada naran faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya. Rawahu Muslim. Mutiara hadis, penjelasan katanya, yadhubbuhunna, orang itu mencegah dan menghalangi binatang-binatang itu. Itu Rasulullah mengatakan yadhubbuhunna wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya.
Al-Farashi, anai-anai menurut Imam Khalil, binatang yang dimaksud adalah binatang yang terbang seperti nyamuk. Gatel rek, nyamuk. Mutiara hadis, perhatian dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, di mana beliau tidak meninggalkan kebaikan kecuali memberikan petunjuknya terhadapnya, dan tidak pula meninggalkan keburukan kecuali mencegah dan memperingatkan agar tidak terjerumus ke dalamnya. Hadis ini menunjukkan kebodohan banyak manusia yang berkeras untuk menentang agama, padahal sikap ini mengantarkan mereka kepada kesengsaraan dan siksa di neraka jahanam. Ini berkaitan tentu ya. Ini Rasulullah itu megang ikatan sarung kita supaya kita itu nggak masuk ke neraka ya. Diikat, tapi manusia itu, kita ini pengen lari, pengen terlepas dari pegangan Rasulullah yang sudah mencegah kita dari api neraka. Jadi dalam hadis yang kemarin itu, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau, yang enggan, yang menolak masuk surga. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah. Terus sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang nggak mau masuk surga itu, yang enggan masuk surga itu? Qala Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku, tunduk patuh kepadaku, mengikuti perintah-perintahku, menjauhi larangan yang aku sampaikan, dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat ya, melawan kehendakku, menentang perintahku, maka faqad abah, maka dia berarti enggan, nggak mau masuk neraka, masuk surga. Ini hadis ini di halaman 183 itu memang ini bab 16, perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Jadi Rasulullah seperti perumpamaan yang dibuatkan oleh Rasulullah dengan kita itu seperti laki-laki yang menyalakan api. Berarti menyalakan api maksudnya mungkin ini ya, memberikan perspektif, memberikan penerangan, memberikan petunjuk. Banyak belalang dan kupu-kupu yang jatuh ke dalam api. Bukan petunjuk, api benar ya, api menyalakan api, maksudnya apa ini? Kemudian banyak belalang dan kupu-kupu yang jatuh ke dalam api, sedangkan orang itu ya, mencegah binatang-binatang itu agar tidak sampai terjun ke dalamnya. Justru orang yang menyalakan api itu ya, mungkin memperingatkan adanya bahaya neraka itu. Orang itu justru, maksudnya Rasulullah itu justru ya mencegah binatang-binatang itu supaya nggak sampai nyemplung ke dalam api. Dan aku ini, kata Rasulullah, orang yang memegang pengikat dan sarung kalian supaya kamu tidak terjun ke neraka. Ya, tetapi kalian masih juga mau lari, berontak dan gak taat dan mau lari dari peganganku, ya kan? Wa antum tafallatuna min yadayya. Jadi hadis ini menunjukkan kebodohnya banyakan manusia yang punya semangat yang keras ya, tekad yang keras untuk menentang agama.
Padahal sikap ini membuat mereka itu jatuh ke dalam jurang kesengsaraan dan jatuh ke dalam siksa neraka jahanam. Nah, hadis ini juga menurut Dr. Mustafa Dib Al-Ghuwa, ya, kitab ini itu ini ya apa namanya ini bisa di check out ya kalau ingin memiliki ini ya, Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi 3 jilid ini ya. Diklik di keranjang kiri bawah ya, untuk memperbaiki cara berpikir kita sendiri dan memperbaiki ibadah-ibadah kita melalui lisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya di sini terakhir kesimpulannya, perhatian Rasulullah itu terhadap umatnya itu sangat besar ya. Kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya itu sangat besar ya. Rasulullah itu tidak meninggalkan kebaikan kecuali memberikan petunjuk terhadap kebaikan itu, dan tidak pula meninggalkan keburukan kecuali mencegah dan memperingatkan agar tidak kita sebagai umatnya tidak terjerumus ya ke dalam keburukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.